Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arga Aswad, NIM 17086364. Baik, kali ini saya akan membuat video, yang mana video ini berguna untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah saya, yaitu mata kuliah pembelajaran pencaksilat. Baik, saya diberi tugas oleh dosen pengampu saya, yaitu untuk mempresentasikan kognitif, afektif, dan psikomotor dan berkaitan dengan pencak silat. Nah, yang pertama kita masuk kepada submateri yang pertama, yaitu kognitif. Untuk kognitif ini, saya akan memberikan pengertiannya terlebih dahulu. Pengertian kognitif. Kognitif berasal dari bahasa Latin, yaitu cognitio, yang mana artinya pengenalan, yang memicu kepada proses pengetahuan kepada pengetahuan itu sendiri. Dengan kata lain, aspek kognitif ini merupakan aspek yang berkaitan dengan nalar, proses pemikiran, yaitu kemampuan dan aktivitas otak untuk mengembangkan kemampuan rasional. Dari pengertiannya saja, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kognitif ini sangat diperlukan dalam pencak silat karena sudah terdapat kata kunci dalam kognitif ini, yaitu adalah proses pengenalan dan juga aspek berkaitan dengan nalar atau proses berpikir. Nah, dengan secara langsung dalam pencak silat kita sangat dibutuhkan nalar, bagaimana cara kita untuk menjatuhkan lawan atau musuh ketika kita sedang melakukan di sebuah pertandingan. Selain itu, di nalar sangat dibutuhkan. Selain itu, ketika kita belajar untuk mengambil satu teknik, contohnya teknik-teknik khusus dalam pencak silat, nah kita tuh perlu menalar apa aja yang harus kita lakukan. Contohnya bagaimana gerakan kaki yang baik, bagaimana gerakan tangan yang baik, bagaimana posisi kuda-kuda yang baik. Seperti itu kita bawakan dalam pencak silat. Nah, lalu dalam kognitif ini terbagi dari beberapa aspek. Yang pertama ada aspek pengetahuan atau knowledge. Nah, aspek ini mendasarkan kepada bagian aspek kognitif, memicu kepada kemampuan untuk mengenali dan mengingat materi. Nah, dari sini kita sudah dapat sub kunci, yaitu mengenali dan mengingat materi. Nah, maksudnya di sini jika dibawakan dalam pencak silat, kita sangat dibutuhkan, yaitu untuk mengingat bagaimana gerakan-gerakan dalam pencak silat. Karena gerakan di pencak silat begitu banyak dan begitu susah. Jadi kita dibutuhkan untuk mengingat gerakan-gerakan tersebut. Lalu yang kedua, pemahaman atau comprehension. Nah, di sini yaitu maksudnya itu mengacu kepada kemampuan mendemonstrasikan fakta dan gagasan pengelompokan, pengorganisasian, membandingkan dan mendeskripsikan, memahami, terutama dari hal-hal yang harus dipahami juga pelajari. Nah, termasuk di sini, nah pemahaman ini kita harus memahami bagaimana gerakan-gerakan yang akan kita lakukan dalam pencak silat, yang mana berguna untuk memudahkan kita untuk menyerang lawan dan menjatuhkan lawan, sehingga dapat melindungi diri kita. Lalu yang ketiga yaitu analisis atau analisa. Menganalisa mengakibatkan kajian pemecahan informasi, pemecahan suatu masalah dari beberapa bagian, menentukan bagaimana satu bagian berhubungan dengan bagian yang lain, mengidentifikasi motif atau penyebab, kesimpulan, nanti mendapatkan kesimpulan dari suatu yang diinginkan. Dari ini kita sebelum melakukan pertandingan dalam silat, kita terlebih dahulu perlu menganalisa bagaimana gerakan-gerakan atau teknik yang harus kita lakukan ketika kita akan bertanding nantinya. Karena dalam pencak silat menurut kita hebat, tapi lawan kita itu lebih hebat dari kita. Jadi kita perlu menganalisa bagaimana cara bermain yang baik, yang benar, untuk kita bisa memenangkan atau bisa setidaknya lebih baik daripada lawan kita. Yang kedua yaitu afektif. Afektif adalah ini materi yang kedua, yaitu afektif. Afektif adalah materi yang berdasarkan dengan segala sesuatunya yang berkaitan dengan emosi, penghargaan, nilai, perasaan, semangat, minat, dan sikap dari sesuatu hal. Nah, dalam hal ini jika kita bawakan ke dalam pencak silat, afektif ini ketika kita terjun di suatu cabang olahraga, tentu kita ingin mendapatkan suatu penghargaan tertinggi dalam bidang tersebut. Contohnya dalam pencak silat pasti kita ingin menjadi
atlet yang sangat berbakat dan berprestasi eh, dari cabang kota, provinsi, mungkin juga nasional bahkan internasional. Ini tentu saja kalau jika kita sudah terjun di pencak silat, maka sesuatu yang ingin efektif di sini dimaksudkan itu sebagai suatu nilai atau penghargaan yang kita ingin. Sejauh mana kita ingin berprestasi, sejauh mana kita ingin mengembangkan bakat dan minat kita dalam pencak silat ini. Contohnya, jika saya merupakan atlet pencak silat, saya udah belajar pencak silat dari saya kecil. Nah, tentu jika saya udah di saat saya SMA, saya sudah sangat timbul begitu besar keinginan saya untuk menambah penghargaan saya, menambah nilai saya, menambah prestasi saya di dalam pencak silat. Tentu yang saya harapkan saya bisa dapat tembus ke nasional, bahkan ke internasional. Itulah masuk dalam afektif. Yang ketiga, masuk kepada psikomotorik. Nah, psikomotorik adalah kemampuan yang meliputi berkaitan dengan gerak, koordinasi jasmani, keterampilan motorik dan fisik, keterampilan dan kemampuan fisik seseorang. Keterampilan yang akan dikembangkan seiring prakteknya akan diukur berdasarkan jarak, ketepatan teknik dan cara pelaksanaan. Dalam aspek psikomotorik terdapat tujuan kategori mulai dari yang terendah hingga yang tertinggi. Nah, dari hal ini yang harus kita ketahui bahwa psikomotorik itu sangat dibutuhkan dalam olahraga apapun, karena jika psikomotorik kita tidak baik, maka kurang baik, maka olahraga yang kita jalani itu kita akan susah untuk mendapatkan prestasi yang lebih baik, karena psikomotorik ini adalah hal yang terpenting atau fondasi terendah yang harus dimiliki oleh seorang atlet ketika ingin mendapatkan prestasi yang lebih baik. Nah, kalau dalam pencak silat, psikomotorik ini kan kita diminta untuk mempunyai nalar yang lebih daya tangkap yang lebih cepat dan daya ingat lebih kuat. Nah, dari sini jika psikomotorik kita tidak baik, daya tangkap kita lemah, daya serap yang kita punya juga lemah, maka akan susah kita lakukan dalam pencak silat. Contohnya, dalam pencak silat itu banyak teknik-teknik dan jurus-jurus yang harus kita hafal dan kita ingat. Contohnya dari bagian kaki aja banyak banyak jurus, dari tangan juga banyak, belum lagi kuda-kuda, belum lagi tendangan yang banyak, belum lagi tangkisan kita yang banyak. Contohnya aja kita bawakan kepada hal yang terkecil, itu cara kita membuat kuda-kuda dalam pencak silat. Nah, dalam kuda-kuda pencak silat, jika kita tidak benar membuat kuda-kuda, maka kita akan mudah jatuh ketika kita melakukan pertandingan atau bahkan kita latihan pun. Jika kuda-kuda kita tidak baik, maka kita akan mudah oleng gitu. Maka psikomotorik ini sangat dibutuhkan dalam pencak silat. Nah, baik, itulah 3 materi yang sudah saya jelaskan. Yang pertama ada kognitif, yang kedua afektif, dan yang ketiga ada psikomotorik. Jadi kesimpulannya sedang dapat saya ambil, ketiga-tiga tersebut sangat dibutuhkan dalam pencak silat, karena jika ada salah satu item submateri yang tidak kita penuhi ketika kita ingin menjadi pesilat yang tangguh, maka keinginan tersebut akan susah kita capai. Maka kita harus meningkatkan afektif, kognitif, dan psikomotorik yang kita punya. Nah, baik, itulah video saya dalam pemaparan materi dari topik ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan, begitu salah kata atau salah menyampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.